Di sini dia selalu memposting bukan keluarga dia, tapi adalah Dan Pak Rudiana di saat itu langsung menelpon 4 anak buahnya untuk melakukan penangkapan. Itu ada Bapak almarhum Eki. Rizky Rudiana atau Saya sendiri coba untuk menghubungi ya. Hari ini bapaknya tidak mau komunikasi dengan kita. Kenal sebelumnya, ini kameramen saya. Hanya Eki, korban kasus Vina Cirebon, tidak mau diwawancara. Iya, yang polisi itu ya, dia kan sebenarnya ngerti. Harusnya dia membuka dan membantu, jangan takut-takut, Pak. Kesalahan fatal ini ada di orang tuanya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita masih ngebahas kasus Vina Cirebon karena kalian sangat pengen tahu informasi siapa sih ayah Eki ya. Jadi ayah Eki itu bakal kita bedah aja ya teman-teman. Di sini kita hanya menceritakan karena ayah Eki ini sekarang jadi tersorot karena pengakuan dari salah satu Hotman Paris. Kenapa ayah Eki ini tidak mau bekerja sama gitu kan? Padahal ayah Eki ini seorang polisi ya. Ketika seorang polisi dan pengacara bersatu, the power akan kuat nih. Bayangin orang dalamnya sendiri ya. Seorang kepolisian bersatu teman-teman dengan pengacara kan jadi powernya makin kuat nih. Tapi di sini kita nggak ngeliat ada ciri-ciri ayah Eki itu menghubungi Hotman Paris ya. Yaudah kita bahas aja deh. Buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys kalian bantu dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Udah klik tombol subscribe gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Yang belum silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share dan aktifin juga tombol loncengnya. Jika teman-teman ingin komentar ada yang pengen disampaikan kepada penonton, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Karena setiap di akhir video kita bakal bacakan komentar-komentar dari teman-teman. Gue sebelum kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, di sini kali ini gue bakal ngebahas dulu tentang profil Ibtu Rudiana SHMH. Ayah Eki, pacar Vina, jabatan Kapolsek di Cirebon ya teman-teman. Nah, ini adalah gambaran atau wajah dari seorang ayah Eki ya. Di sini dia terkenal dengan nama Ibtu Rudiana SHMH. Dia lahir tanggal 10 Mei 1975, pekerjaan Kapolres KPTK Polres Cirebon Kota, Jawa Barat. Akun Instagram Rudiana Vision. Ini sempat juga dia menyoroti harta kekayaannya. Di sini tertulis harta kekayaan 493 juta per 15 Januari 2024. Saat ini masih menjabat sebagai Kapolres. Kasambi harta kekayaan Ibtu Rudi SHMH naik 2 juta dibandingkan pada tahun 30 Januari 2023. Oke, jadi bedanya 2 juta ya, sangat dikit sekali. Berarti benar-benar bersih kali ya. Karena ini kenaikannya nggak sangat boom. Yang kita lihat kan banyak pejabat-pejabat yang naikannya bisa ber-MM, kan ini nggak logis. Berarti di sini ke harta kekayaan ayah Eki benar-benar menurut gue bersih ya. Kenaikannya juga dengan 2023-2024 nggak beda jauh gitu ya. Terus di sini dalam laporan harta kekayaan Ibtu Resi mempunyai satu bidang tanah di Cirebon senilai 400 juta. Oke, rinciannya bakal gue tampilin aja teman-teman. Nah, jadi 400 sekian juta tadi itu isinya ada seperti tanah, ada alat transportasi, mungkin teman-teman bisa baca sendiri aja ya harta kekayaannya. Nah, itulah harta kekayaannya. Bahkan harta kekayaannya disorotin, menurut gue sih nggak ada kejanggalan ya, nggak ada yang aneh ya dengan harta kekayaannya. Dan kalau kita langsung aja mampir ke Instagramnya, tujuannya apa ke Instagram? Karena kita bisa lihat apakah dia seorang yang suka hedon gitu ya. Hedon kita bisa lihat kan pejabat-pejabat sekarang yang hedon-hedon gitu kan. Nah ini gue langsung aja kita bisa lihat Instagram dengan Rudiana Binson ya. Semoga Allah selalu meridhoi. Captionnya pun udah keren banget menurut gua. Dan kalau kita lihat foto-fotonya di bawah, dia sangat aktif banget kegiatan dalam sosialisasi juga bahkan. Ini ada nih. Apa nih? Kegiatan bakti sosial. Dia sangat aktif, teman-teman ya. Dan ini apa? Momen bagi-bagi makanan ke masyarakat ya, sembako. Wah keren sih ini. Ya, ayah Eki menurut gue orang yang sangat keren banget. Bahkan kalau kita lihat di sini dia
selalu memposting bukan keluarga dia, tapi adalah pekerjaan dia yang selalu diposting bersama rekan kerjanya, kayak makan bareng, foto dengan masyarakat. Gokil ya. Ya, dia sangat mencintai banget kali ya pekerjaan ini. Oke. Menurut gue sangat aman banget untuk harta kekayaan. Terus sosial media dia nggak ada hal yang aneh-aneh. Dan kenapa ayah Eki sebenarnya ini jadi kecurigaan netizen? Karena ayah Eki ini adalah orang yang menangkap 8 pelaku. Mungkin gue mau ngingetin flashback sedikit buat teman-teman. Kalau ada pelaku yang katanya salah tangkap, yaitu dibongkar oleh pengacaranya Bu Titin. Bahkan Bu Titin itu gak ragu-ragu bilang semua orang yang di dalam itu adalah korban salah tangkap. Jadi netizen kayak punya statement yang liar, yang dimana ayah Eki ini dendam lah ya, anaknya ditet gitu ya. Akhirnya dia secara punya jabatan polisi akhirnya menangkap semua pelaku ini tanpa barang bukti. Itulah statement liarnya gitu. Ceritanya gimana sih ayah Eki ini bisa menangkap 8 pelaku? Let's go. Yang ngebahasin mungkin dia aja, jangan saya ya, karena sama aja. Let's go. Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan dari Pak Rudiana ini berusaha untuk menyelidiki penyebab dari Eki dengan melihat motor Eki yang berada di Polsek Talun dan merasa curiga kalau penyebab kematian anaknya ini bukan karena kecelakaan. Karena di saat itu kan awalnya dianggap kecelakaan nih. Pak Rudiana ini sempat melihat kondisi motor milik Eki yang tidak mengalami kerusakan parah seperti habis kecelakaan gitu. Nah, lalu singkat ceritanya, pada saat jam 12 siang di dekat SMP 11, dia sempat bertemu dengan dua orang laki-laki yang bernama Aep dan juga Dede, yang mana dua orang ini sebenarnya bukanlah warga asli sana, melainkan hanya sebagai karyawan di tempat cuci mobil yang berlokasi tepat di samping sekolah. Aep dan Dede itu bukan warga asli di situ. Dia itu karyawan yang di cucian mobil. Di situ ada cucian mobil di samping sekolah. Nah, Pak Rudiana ini sempat menanyakan kepada dua orang tersebut mengenai kejadian adanya orang yang dikejar-kejar oleh geng motor sambil dia menunjukkan foto motor milik Eki. Jadi dikasih lihat tuh, kamu lihat ini nggak? Kamu sempat nyaksiin nggak ada orang yang dikejar-kejar? Motornya ini. Di saat itulah Aep dan Dede ini menceritakan kepada Pak Rudiana kalau mereka memang sempat melihat motor tersebut dikejar oleh segerombolan orang yang merupakan geng motor. Nah, dia juga menjelaskan salah satu orang di dalam gerombolan tersebut menggunakan Hansa Plus. Nah, Aep ini juga mengatakan kalau orang-orang tersebut biasanya berkumpul di sebuah tempat yang mungkin itu menjadi base camp mereka. Lalu setelah itu Pak Rudiana akhirnya meminta nomor handphone dua orang ini. Gunanya adalah biar bisa memberikan informasi lebih lanjut nantinya, karena kan mereka sebagai saksi. Lalu 3 jam kemudian tiba-tiba nih Pak Rudiana dapat telepon dari dua orang saksi tadi. Jadi dua orang saksi ini ngasih tahu ke Pak Rudiana kalau mereka melihat segerombolan orang yang dimaksud itu sedang berkumpul lagi. Dan Pak Rudiana di saat itu langsung menelpon 4 anak buahnya untuk melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dimaksud, yang mana jumlahnya ada 7 orang. Dan di saat itu dilakukan dengan spontan tanpa adanya surat perintah penangkapan. Nah, penjelasannya kayak gitu kurang lebih. Berdasarkan fakta persidangan dilakukan dengan spontan tanpa ada perintah surat penangkapan. Ini yang jadi bahan dugaan netizen. Karena emang benar-benar ayah sebenarnya dari keluarga Vina sendiri itu dikasih taunya kecelakaan ya, agak berbeda ya. Tapi karena mungkin ayah Eki ini seorang polisi, jadi mungkin dia bisa ngebedain mana yang terjadinya kecelakaan, mana yang enggak, teman-teman. Jadi di sini ayah Eki sangat-sangat memperhatikan motor anaknya. Ya otomatis dong, kalau kecelakaan tunggal, motornya rusak karena dia bawa kebut-kebutan. Oke, motornya pasti hancur. Tapi di sini kondisinya motornya sangat nggak rusak, otomatis cederanya nggak parah ini harusnya. Nggak buat orang sampai meninggoy gitu kan. Harusnya cuma lecet-lecet biasa. Nah, motornya nggak rusak. Ya oke sih, bener-bener sangat menarik ya. Tapi yang di sini yang dimunculkan baru saksi Aep, tapi Dede gue belum nemu ya. Nah, ini kesaksian Aep, bahkan dia diwawancarai lagi. Kita bisa lihat wawancaranya. Waktu itu ada Bapak almarhum Eki menanyakan pada saya, gitu. Dia menanyakan apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut di sini. Saya spontan aja, saya langsung bilang, iya saya tahu Pak. Iya saya tahu. Terus kamu tahu pelaku-pelakunya? Ya saya tahu Pak. Biasa nongkrong di mana? Itu Pak di depan. Saya begitu. Saya cerita sama Bapak almarhum itu.
almarhum korban. Iya. Kebetulan biasa nongkrong di depan katanya gitu. Udah begitu dia langsung kasih nomor HP saya. Langsung dia bilang nanti kabarin saya ya kalau anak-anaknya pada nongkrong. Iya Pak. Hari itu juga pukul sore sekitaran jam 5 itu saya langsung kabarin Om Rudi. Udah lama ditangkap gitu ya? Iya. Mereka ini anggota geng motor benar Pak? Nah kalau masalah bicara anggota geng motor itu kurang tahu juga ya Pak. Kalau bicara anggota geng motor saya nggak. Ya cuma mereka sering kumpul. Kebetulan kan waktu itu ada Nah ini ya, jadi Aep udah dikonfirmasi lagi. Ini 2024 ya, video baru. Dan awal mulanya emang dari ayah Eki ya. Dan gak hanya situ aja, di tahun 2023 dia dapat penghargaan. Penghargaannya ini menurut gue cukup unik ya. Jadi penghargaan Pak Rudiana itu dia mendapatkan Person of the Year 2023, yang artinya tokoh pelapor kenakalan remaja. Jadi dia ini sering banget menangani tentang kenakalan remaja seperti tawuran, terus geng motor. Makanya dia mungkin sekarang kayak aktif banget gitu ya tentang kenakalan remaja ini. Mungkin dia udah tahu bahwa anaknya dulu ikut geng motor itu sebenarnya nggak baik ya. Jadi ayahnya dapat penghargaan ini. Berarti ayahnya sering banget tanganin kasus ini ya. Oke, Rudiana ini dia fotonya ya. Dia megang penghargaan dari Radar Cirebon lagi ya. Oke. Ini dia. Rudiana SHMH. Widih. Dirgahayu Kapolsek, apel jam pimpinan Kapolsek. Ini acara apa ini? Ibadah puasa. Ya. Menurut gue ini dia foto-fotonya. Dan sangat tidak sulit mendapatkan foto-fotonya Pak Rudi karena dia sangat update atas tugas-tugas dia ya di dalam kepolisian. Mungkin dia sangat mencintai ya, mungkin ya. Karena kalau kalian misalnya nih mencintai akan sesuatu barang, kalian bakal memfotonya terus-menerus ya, mengupdate status, itulah ya. Mungkin ini juga yang dialami Pak Rudiana, dia sangat mencintai pekerjaannya sebagai seorang polisi ya. Oke, kita coba lihat dari komentarnya dulu deh biar enak. Dari wajahnya terlihat sakit tak tertahankan, diam tanpa suara tapi hati menjerit luka. Gue nih sampai bingung loh sama netizen ya. Kok bisa jadi peramal ekspresi wajah gitu ya. Next, IG-nya udah nggak ada bejir. Masih ada. Jangan-jangan Eki dan Egi saudaraan. Makanya bapaknya diem. Tuh, ada yang curiga ya. Mungkin bapaknya Eki dijanjiin naik jabatan sebagai Polda dengan syarat. Curiga Egi sama Eki adik kakak. Kan kecurigaan netizen ini liar-liar. Eki dan Egi emang mempunyai nama yang sama ya teman. Ya pasti udah ditangkap lah sama bapaknya gitu ya. Terus kalau dijanjikan naik jabatan, gue sempet nyari juga di tahun 2016 ya, maksudnya 2016. Apakah sosok Rudiana ini naik jabatan pada tahun itu? Gue gak nemu sih artikelnya. Mungkin gue kurang lama researchnya. Tapi gue udah berapa kali nyari dengan judul yang berbeda-beda di Google, gak ketemu gitu ya. Jabatan 2016 Rudiana lah, Ayah Eki naik jabatan gak ketemu. Malah di tahun 2023 atau 2022 ya dia naik jabatan gitu. Dan kalau kita lihat nih, ini adalah salah satu momen di mana dia mengajak anak-anak STC. Oke, kita dengerin dulu videonya. TC wilayah Kota Kabupaten. Raya. Pada prinsipnya saya cuma berharap minta aman. Rekan-rekan juga di sini kegiatan nyaman. Kita sama-sama saling bekerja sama. Setelah ini kembali ke tempat masing-masing juga sampai rumah dengan selamat. Kemudian mungkin harapan saya setelah selesai ini supaya rekan-rekan jalan juga aman, mungkin baiknya kalau motor pada saat pulang ini anggota geng dicopot, bisa menjaga. Cuma sebentar lagi lebaran,
supaya lebaran kita selamat sehat. Ya, saya titip di jalan aman, jadi supaya aman, tolong alamatnya dicopot aja. Siap. Yang penting rekan-rekan sudah menjalankan apa yang menjadi misi di sini. Jelas ya? Jelas. Bisa saling mendukung? Bisa saling menjaga? Nah, itu dia mengajak anak-anak STC ya. Tapi setahu gue sih anak-anak STC ini ada salah satu artikel yang bilang STC udah dibubarin ya tahun 2022. Tertulis nih captionnya, Ibtu Riyada Esa adalah Kapolsek. Beliau sering membuat kegiatan sosial di daerahnya. Baik orang yang sering buat pengajian di jajarannya setiap hari Jumat. Nah, inilah ya, dia terkenal banget ya. Oke, kita udah membedah semua tentang ayah Eki, Pak Rudiana ini. Oke, lanjut kita ke Hotman Paris nih. Oke, let's go. Hotman Paris ya. Oke, kita dengerin dulu ini tanggal 19 Mei ya. Udah lumayan cukup lama, 2 minggu. Halo Pak Polisi Pak Rudi. Pak Polisi Pak Rudi. Pak Rudi yang merupakan ayah kandung dari almarhum korban laki-laki temannya Vina di Cirebon, kasus Cirebon. Kalau Bapak sempat, tolong agar Pak Rudi hubungi Hotman Paris atau tim Hotman 911. Kami perlu bicara dan diskusi soal kasus ini. Pak Rudi yang masih menjabat sebagai polisi, ayah kandung dari almarhum laki korban pembunuhan bersama-sama dengan Vina di Cirebon. Kalau ada yang tahu nomor WA-nya atau nomor IG-nya, mohon segera dikasih tahu ke Hotman atau ke tim Hotman 911 karena perlu diskusi kami sebagai kuasa hukum dari Vina. Hotman Paris, salam dari Bali. Oke. Jadi Pak Hotman Paris di sini ngajak Pak Rudiana atau ayah Eki buat bekerja sama melalui sosial media. Melalui lewat sosial media kayaknya Pak Rudiana nggak ada respon ya, nggak ada tindakan ataupun mau apapun yang diambil buat menghubungi Hotman Paris ya. Di sini Hotman Paris sudah melambaikan tangan, ayo kita gabung nih ya. Bayangin kan seorang polisi bergabung dengan pengacara, wah, the of power yang sangat kuat nih ya. Lanjut lagi dan nggak lama dari situ, berapa hari kemudian akhirnya dapet nih Pak Hotman. Nah, Pak Hotman ngeluarin statement seperti ini. Let's go, dengerin. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Saya benar-benar sangat aneh ya. Padahal Pak Rudi ini informan yang sangat tinggi menurut kita ya. Dengan jejak digital yang menangkap 8 pelaku. Di sini akhirnya Pak Hotman sudah dapat WA-nya, sudah dihubungi, nggak ada respon juga ya. Ini adalah saksi penting banget nih ya Pak Rudiana buat membuka jalannya Pak Hotman Paris gitu ya. Dan gue juga bingung sih kenapa ya. Apakah takut atau ada sesuatu hal yang emang disembunyikan Pak Rudiana gitu ya. Karena emang mencurigakan banget ya. Ini anaknya loh. Contoh, dia juga nggak mau difilmkan anaknya. Ya, kenapa? Sedangkan si Vina itu difilmkan. Kalau kalian nonton film Vina itu nggak ada namanya sosok Eki ya. Itu udah diubah. Itu udah gue jelasin lah di konten vlognya. Jadi nggak mungkin nggak mendalam lagi. Terus ya, Pak Rudiana ini benar-benar menghindar ya teman-teman. Oke, kita masuk ke Instagramnya deh ya. Mungkin biar clear. Dan dia muncul aja. Cuma bilang seperti ini nih. Nih, ini komentarnya pun dinonaktifkan ya. Oke, kita dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki.
Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini videonya ya teman-teman. Lanjut lagi, selesai yang ini dulu. Nah, dia buat postingan baru lagi di sini di 19 Mei. Terus di sini dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman warga negara Indonesia, hati-hati jika ada media sosial TikTok, FB, X, dan lain-lain yang mengatasnamakan Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizkyana Rudiana Eki. Selain Instagram ini atas nama Rudiana Binson, jangan dipercaya itu penipuan. Terima kasih. Oke. Mungkin Rudiana Binson ini, Pak Rudi atau ya, mungkin takut statement netizen ini liar, takutnya aneh-aneh mungkin ya. Kayaknya gue lihat dari ekspresinya ataupun cara dia nangis dan cara dia menyampaikan, takut membuat statement netizen liar banget. Ini contohnya sekarang saksi Aep yang awalnya dia selaku saksi kunci, sekarang muncul statement liar yang dimana si Aep ini dicurigai sebagai saksi kunci palsu, teman-teman. Mungkin ini juga yang ditakutin ayah Eki ya. Takutnya ada statement-statement yang menjelek-jelekan dia, anaknya. Makanya mungkin dia nggak mau ikut campur. Kemungkinan ini hanya kecurigaan ya. Ya, kalau kecurigaan gue mungkin bisa salah. Kalau kecurigaan kalian juga nggak apa-apa, tulis di kolom komentar. Kenapa nih ayah Eki sampai nangis-nangis tapi saat Hotman Paris menghubungin itu nggak mau. Oke, kita lanjut lagi ke pengacara Hotman Paris. Bilang apa teman-teman? Katanya ayahnya Eki nggak merespon chat ya sampai saat ini. Itu sudah seberapa banyak sih mungkin usaha kalian untuk menghubungi orang tuanya Eki? Saya sendiri coba untuk menghubungi ya, tapi kan tidak direspon. Ada tim-tim kita lain juga coba menghubungi, juga tidak direspon. Ya tentunya kami juga pasti ada pertanyaan kenapa, kan seperti yang Pak Hotman sampaikan ya. Tapi ya itu haknya mereka, haknya Pak Rudiana untuk tidak merespon kami. Mungkin beliau punya pilihan lain, mungkin beliau punya lawyer sendiri. Ya kita nggak bisa mengatakan itu kenapa gitu Pak, itu haknya dia lah. Dia nggak mau dengan kita, maksud kita mau paksa gitu. Tadi udah kita bahas sedikit Gak hanya Hotman Paris aja yang udah menghubungi. Ini udah ngehubungin ya pengacara ini juga ya. Terus banyak banget tim-timnya yang udah mencoba berkomunikasi dengan Pak Rudiana, gak mau gitu ya. Kenapa Pak Rudiana ini gak mau ya teman-teman? Ya dugaan gue sih karena takutnya statement ini jadi liar gitu ya. Takutnya jadi kemana-mana. Makanya Pak Rudiana gak mau ikut campur, karena Pak Rudiana yang emang menangani pada waktu di TKP ya kan, penangkapan. Takutnya statement ini menjadi liar, pelaku yang ditangkap Pak Rudiana itu hanya salah tangkap semua. Akhirnya bebas semua nih nanti pelakunya kan. Ya, hanya curiga ya. Atau Pak Rudiana ini udah ikhlas gitu ya. Udah ikhlas, mungkin gak mau ngebahas sosok Eki lagi karena buat memori dia teringat kembali. Ya oke, kita coba aja lah masuk ke komentar. Bapak Eki kehilangan anaknya, kenapa nggak gabung sama keluarga Vina biar pelaku cepat ketemu? Curiga sama bapaknya Eki kan. Curiga kan. Next, katanya
ada yang bilang 2 bulan atau 3 bulan setelah kejadian kasus ini Pak Rudiana langsung dapat rekomendasi naik jabatan. Ada yang aneh nggak? Nggak tahu bener apa nggak ya ini komentarnya ya. Next. Jangan-jangan Bapak Eki dibalik semuanya juga kan? Liar kan statementnya? Makin liar. Next. Coba hubungin ibu kandungnya Eki aja. Karena setelah Eki meninggal, ibunya bercerai dengan ayahnya. Eki, mungkin ini bisa dapat sesuatu dari ibunya. Apa mungkin ibunya Eki cerai karena ibunya mau keadilan untuk anaknya, tapi bapaknya menolak karena jabatannya? Wah, liar kan? Sekarang lari jadi ibunya Eki tuh ya. Tapi nggak ada salahnya sih. Kita nggak pernah ngelihat nih statement ibunya Eki ya. Coba dong wartawan nih ya ataupun netizen yang tahu ibunya Eki nih. Kita nggak lihat ya, kita nggak ngelihat ibunya Eki muncul di sosial ya. Aturan yang merasa paling tersakiti adalah ibunya Eki. Gimana ibunya Eki tidak muncul ke sosial media? Oke, gue nggak tahu karena gue tadi nggak berpikir sampai sana. Jadi gue nggak nemu data-datanya ya, belum mencari data-datanya lebih tepatnya. Dan yang terbaru nih, baru banget Hotman Paris masih lagi membahas sosok Pak Rudiana ya. Let's go. Ya. Yang saya agak sedikit pertanyakan besar-besaran adalah saya sudah berulang-ulang posting di IG kepada bapaknya Eki ya? Eki, bapaknya Eki yang almarhum yang laki yang meninggal. Yang bapaknya adalah Kapolsek. Boleh nggak kami komunikasi dengan Pak Rudi agar kita, karena bapaknya dari awal ikut menyelidiki kasus ini. Tapi sampai hari ini bapaknya tidak mau komunikasi dengan kita. Padahal tujuan kita kan untuk menangkap 3 DPO ini. Ada apa hanya Pak Rudi yang bisa jawab. Ini kan kepentingan anaknya kandungnya, bukan kepentingan kami. Ya, almarhum maksudnya. Ya. Ada lagi? Pusing dia Hotman Paris. Mendatangi atau hanya menghubungi via? Sudah saya posting di Instagram, sudah dapat nomor IG-nya Pak Rudi, saya udah chat tapi nggak dibalas. Dan namanya juga Instagram Hotman, pasti sampai orang di Kutai Irian Barat pun buka. Ayai, sombong. Boro-boro dia nggak mau chat aja nggak mau jawab, bagaimana bisa kita mendatangi? Nomornya kita udah dapat, nomor WA-nya, ya. Dipastikan belum direspon ya Bang ya, bukan tidak mau ya Bang ya? Ya kita nggak tahu tidak mau atau belum. Kalau dan atas keluhan saya kenapa kamu tidak mau rekomen, sudah jutaan orang juga memberikan komen, berarti pesan itu udah nyampe. Nggak mungkin nggak nyampe, karena sudah jutaan. Hampir semua orang Cirebon juga mempertanyakan kenapa bapaknya tidak mau berkomunikasi dengan kita. Rakyat Indonesia juga banyak benar yang komentar, ada apa Pak Rudi, kenapa? Ya pasti udah dengar dong ya. Pastilah ada denger ya. Dan lihat nih, kita lihat lagi komentarnya ya, sedikit aja dari netizen. Ayah si Eki ini kalau kebongkar, dia juga kehilang jabatannya. Makin liar statementnya. Ada lagi nih, atau mungkin Eki sama Vina dulu tidak direstui sama keluarga Eki. Liar banget. Ternyata ayah Eki tahu dia salah nangkep 7 pelaku gara-gara si Aep. Atau mungkin 3 DPO ini sudah di alam lain. Sebenarnya ini kasus sudah selesai. Nah, liar kan? Ini kayaknya yang pengen ayah Eki nggak mau muncul nih. Takutnya statementnya liar gitu ya. Lebih baik diam. Nah, ada momen wartawan nih. Wartawan dari TV One itu ngeliput secara diam-diam. Let's go, kita lihat ya. Menarik nih videonya. Iya Pak ya. Iya. Salam kenal sebelumnya. Ini kameramen saya. Pak Rudiana saya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ini dari sisi pengambilan gambarnya sih kayaknya ngambilnya diam-diam karena nggak presisi gitu. Apalagi sekelas TV One, masa ngambilnya kepalanya nggak kelihatan gitu, malah badannya yang direkam. Oke, ini ngerekam diam-diam sih sepertinya ya. Let's go. Saat Pak Rudi diwawancara nih. Iya Pak ya. Iya. Salam kenal sebelumnya. Ini kameramen saya. Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Gini, mohon maaf ya, bukan saya terima wawancara karena memang sementara saya pengen tenang dulu. Tenang. Siap. Tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya, karena memang saya belum stabil nih. Siap. Kami paham. Ya. Nanti ke depan pasti saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi hubungi Pak Rudiana tapi centang Pak. Gitu. Nanti saya minta ulang kontaknya aja ya. Alamat ya. Terus sama ini Pak, ya. Kebetulan kan beredar informasi juga, ini konfirmasi aja Pak.
informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya Pak ya? Benar. Makanya mungkin nanti saja ya Mbak ya. Punten. Karena memang hal ini tetap kita koordinasi ke pimpinan, bukan saya tidak mau. Mampu dah bisa ya. Saya sementara pengen tenang dulu biar pasti nanti ke depan saya mendampingi. Oke. Soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya Pak di betul. Nanti masyarakat. saya minta mohon media juga pasti. Siap, Ya, siap boleh? Pak Rudiana. Ya, Siap Pak. ya. Maaf Oke, ya. makasih ya Pak. Ya. Ya, kami berhasil menemui Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, almarhum Eki, sekalipun beliau ini masih belum mau memberikan keterangan berkaitan dengan kronologi pada malam itu dan juga apakah betul kemudian ini penangkapan dari 7 orang terpidana ini di bawah perintahnya langsung pada saat itu. Kami tentu menghargai keputusan dari Pak Rudiana ya, karena mungkin kalau tadi beliau menyebutkan ini kondisinya masih belum stabil, tapi secepat mungkin beliau akan memberikan keterangan kepada media. Kita temukan, maaf ya Pak. Ini nggak stabilnya sih lama banget ya. Nah inilah rekaman diem-diemnya ya. Dia tuh nggak mau komentar sama sekali. Bahkan seorang liputan TV One bisa diceklisin loh nomornya ya. Bisa salah nomor ya, checklist ya tadi dikonfirmasi. Oh iya nanti saya kasihkan nomor baru. Terus malah pergi ya. Oke, kita coba lihat lagi statement netizen. Apakah makin liar lagi ya? Nggak tenang dan tidak stabil selama 8 tahun, tapi pangkat naik terus kan. Next, di desa saya ini polsek Kepetakaan. Udahlah kalau udah di Kepetakaan ruwet. Emang ruwetnya kenapa ya? Kenapa guys ini kok ada komentar ini ya? Gue nggak tahu sih di daerah sana ya, karena belum pernah ke sana juga. Arti ruwetnya yang dimaksud ini apa gitu. Next, gue takut Bapak Eki ini saking emosinya juga salah tangkep ke 8 orang. Dia itu seorang bapak atau bukan? Kan liar-liar kan komentarnya. No comment deh ya, no comment, makin liar dah. Jadi ngeri-ngeri juga gue di sini ya. Terus ada duga-duga juga netizen ada oknum yang lebih tinggi jabatannya yang bisa membuat Ibtu Rudiana tidak berani membuka suara. Bapak almarhum Eki, kekasih Vina, kenapa Anda seolah-olah bungkam, wahai jenderalku? Ya lihat ya. Jadi ya banyaklah duga netizen apakah ada sosok oknum di belakang ini ya yang mau kasus ini ditutup sehingga ayah Eki nggak bisa berkutik karena dia seorang polisi ya. Oke. Dan ini juga menimbulkan banyak komentar netizen. Oke, kita dengerin ya komentar netizen. Let's go. Bapaknya Eki, korban kasus Vina Cirebon, tidak mau diwawancara. Ada apa menurut kalian? Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung nih, yang kronologi komentar dari netizen Pak ya. Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Gini, mohon maaf bisa bukan saya terima wawancara karena memang sebentar saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Oh gitu ya. Iya, karena saya belum aneh, kelihatan aneh. Siap. Pak, konfirmasi aja Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya Pak ya? makanya mungkin nanti saja ya, yang punten. Karena memang hal ini tetap kita koordinasi ke pimpinan, bukan saya tidak mau. Aduh, saya kasihan sekali kawan-kawan dengan bapaknya Eki, korban kasus Vina Cirebon. Ya. Bapaknya Eki ini didatangi wartawan, Bapak Ibtu Rudiana, dan menjawab belum bisa memberikan statement apapun, nanti dulu, saya pengen tenang dulu katanya. Kalau saya menjadi Bapak Rudiana, mungkin saya gak akan mungkin setenang itu. Saya akan kejar ya pelakunya sampai dapat, ya betul-betul dapat sampai puas, sampai anak saya Eki mendapatkan keadilan. Harusnya kan seperti itu. Sama seperti kasus Sambo ya, ketika keluarga Brigadir J mendapati ada yang janggal dengan kasus anaknya, dia kejar pelaku sampai dapat, dikawal sampai persidangan pun ikut ya, bahkan berkoar-koar terus di media, up terus minta bantuan sana sini ya agar mendapatkan keadilan untuk anaknya. Dan informasi juga yang kita dapatkan dari sosial media, Bang Hotman Paris katanya Ibtu Rudiana, bapaknya Eki ini menolak saat dihubungi oleh timnya Bang Hotman Paris. Seharusnya menurut saya keluarga Vina dan tim pengacaranya Vina itu harus melekat pada keluarganya Eki dan tim pengacaranya Eki. Untuk apa? Menuntut keadilan. Tapi kenapa malah
bapaknya Eki ditanya wartawan, terus didatangin wartawan, didatangin timnya Bang Hotman Paris, malah sepertinya menghindarkan. Dan katanya tadi sempat ada saya mention tuh ya, nanti saya tanya pimpinan dulu. Apa yang ditutupi atau ada apa ini sebenarnya? Coba gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba terus dulu komentar. Tanya dulu pimpinannya. Ya sih ya. Kalau gue jadi sosok nih, ya. Tapi gue nggak mau, janganlah. Tapi kalau mungkin cara berpikir gue ya, walaupun gue belum mengalami teman-teman, ya, gue bakal mencari keadilan. Apalagi ini momen yang tepat di mana masyarakat, ada golongan masyarakat, karena kita tahu di Konoha no viral no justice ya. Ini momen yang tepat. Kalau misalnya Parodi tunggu tenang, ini kasus ini udah nggak viral, dia mau speak up. Ya percuma ya, nggak ada power di sini. Walaupun dia ada power jabatan, cuma dia bakal kalah dengan jabatan yang lebih atas dari dia ya, karena dia bekerja di bidang pemerintahan gitu. Ya bisa jadi ini jabatan juga berpengaruhi ya, makanya dia nggak mau speak up atau apapun ya, mungkin takut jabatan dia terancam. Apalagi tadi ada komen netizen ya, gue nggak tahu sih, nggak bisa konfirmasi ya, bahwasannya dia udah bercerai dengan istrinya. Aneh ya, let's go. Ya, ini salah satu ya, usut kembali Ibtu Rudiana usai almarhum Eki meninggoy, ayahnya jadi perwira. Oke. Aktivis dan Zambela soal Ibtu. Oke, ini seorang aktivis ya, berkomentar. Apa nih komentar statementnya? Dan bagaimana bisa terjadi ketika anaknya 2016 pada Agustus, lalu beberapa bulan kemudian beliau mendapatkan rekomendasi sepertinya ya menjadi seorang perwira, naik jabatan, juga harus diusut. Clue yang paling jelas. Gue nggak tahu, gue nggak bisa mengkonfirmasi ini karena gue udah sempet nyari, nggak ketemu artikel yang ngebahas naik jabatannya ya. Oke, next. Komentar apa lagi selanjutnya? Yang menarik dari pernyataan Anda, kasus ini berusaha ditutup-tutupi. Menurut Anda apa alasannya? Ya banyak hal ya kan, termasuk juga saya kira itu sikap dari, dengan segala rasa hormat saya pada bapaknya Eki. Bapak Eki. Eki ya, yang polisi itu ya, dia kan sebenarnya ngerti, harusnya dia membuka dan membantu, jangan takut-takut Pak. Karena ini tuntutannya tuntutan bukan cuma bapak saja sebagai korban dan juga keluarga Vina, tapi masyarakat dan penegak hukum kita semua juga menginginkan fakta-fakta ini terungkap dan rasa keadilan berdiri tegak. Sementara taruhannya ini adalah institusi kepolisian, ya, dan proses penegakan hukum kita untuk mendapatkan rasa keadilan. Sementara kasusnya sudah berkembang, ya, seperti yang Bapak rasakan di dunia maya dan dunia goib gitu loh, karena ini ada soal-soal orang kesurupan dan lain sebagainya yang sudah menyebar di masyarakat. Nah, indikasi yang menarik juga ada indikasi upaya penyamaran identitas ketika berkas BAP itu dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, ini 3 orang ini diduga ada identitas 3 orang ini diduga mendapatkan intervensi untuk disamarkan. Nah, bagaimana Anda melihat indikasi-indikasi ini? Bukan cuma indikasi itu, faktanya misalnya ada saksi kunci yang namanya Lina itu, temannya Vina itu apakah sudah diperiksa dengan benar, ya, sehingga sudah dikonstruksikan secara benar apa yang sebenarnya terjadi setelah kasus ini ditutup-tutupi, gitu ya. Nah, kembali ke soal yang tadi Anda tanyakan soal identitas dan lain sebagainya, pertanyaan saya adalah kenapa ini semua terjadi setelah 8 tahun semuanya menjadi tidak jelas? Dan tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap pihak kepolisian untuk bukan hanya menangkap, tapi membongkar kasus ini secara benar dan mendudukannya pada posisi yang benar dalam kerangka proses penegakan hukum. Nah, dalam kerangka proses penegakan hukum inilah banyak hal-hal yang agak aneh terjadi. Yang paling aneh terjadi yang saya lihat adalah kesedihan dari bapaknya Evi itu yang polisi. Harusnya dia bilang dia bersemangat membongkar, ya bongkar dong semua. Kita bersiap akan membantu untuk membongkar ini. Dan pihak kepolisian saya kira harus bekerja keras. Dan saya kira polisi kita mampu ya. Bukan persoalan minta Polda Metro menolong Polda Jawa Barat. Bukan, ini taruhannya institusi polisi ini. Untuk menangkap dan membongkar kasus ini dan menyelesaikan. Sehingga keadilan dari korban maupun keadilan publik terjawab.
Johnson, yang menarik dari pernyataan Anda. Iya, menarik ya. Ini kan yang atas nama kepolisian ya. Kenapa polisi gak manggil ayah Eki gitu ya? Kan ayah Eki yang menangkap gitu ya di TKP. Kalau kita lihat ceritanya ya, alur ceritanya, awal mula penangkapan dari ayah Eki. Ada munculnya saksi Aep, Dede, ayah Eki. Karena kalau dalam kisah yang gua tahu, ayah Eki itu dia ke TKP. Jadi dia tuh ngelihat tempat kejadian. Terus dia mundur 500 meter. Dan dari 500 meter itu dia menemukan sosok saksi Aep ya yang melihat kejadian itu. Kan semua ini bermula dari ayah Eki. Kalau kita pengen kasus ini tertata dengan benar ya, siapa polisinya pada waktu di Cirebon itu harus dipertanyakan, ayah Eki juga harus ikut nih karena dia yang menangkap. Bener nggak ini pelaku-pelakunya? Karena kenapa sih Saka Tatal ini bisa bebas nih ya, dan punya statement yang dimana dia korban salah tangkap ya. Tapi kenapa pihak polisian ini tidak mau memanggil ayahnya Pak Rudiana? Ini gampang banget loh manggil Pak Rudiana karena kerjanya di bidang satu institusi yang sama ya, kepolisian. Dan lanjut lagi, ini siapa lagi ya? Gue nggak tahu ini, tapi ini kita dengerin komentarnya. Gue nggak tahu siapa ini. Ini apa yang sebenarnya yang tutup-tutupin? Dan siapa yang merancang ini? Sehingga orang yang tidak bersalah sekarang harus menderita, gitu kan ya? Menderita, menerima hukuman seumur hidup tanpa ada satu kesalahan. Itulah yang kami perjuangkan sekarang. Dan di awal-awal kami, ketika kemarin diundang di program Dua Sisi, saya mengatakan, terima kasih nih kepada perusahaan film kan, mengangkat ini, walaupun kami nggak dilibatkan. Itu sebenarnya kerinduan kami. Walaupun kami dan keluarga sudah berusaha untuk membuka itu, meyakinkan masyarakat, baik media, termasuk juga melaporkan mereka-mereka yang melakukan penyiksaan terhadap tersangka pada saat di Polresta Cirebon Kota. Kalau Polda Jabar clear ya, tidak melakukan sesuatu dan welcome mereka sama kami. Nah ini kesalahan fatal ini ada di orang tuanya daripada si korban, dan Kapolda harus segera mencopot dia tuh. Ini keras saya katakan. Jangan dia sekarang berlindung di balik sebuah seolah-olah dia adalah. Bentar ini. Dia ngomong cepet banget ya, tiba-tiba mencopot gitu. Kenapa gitu? Anaknya meninggal dunia. Oke, kita prihatin dan di ruang persidangan juga kita menyampaikan belasungkawa. Tetapi ketika ya ada orang lain yang terjalimin, mereka juga punya hak dong kan untuk diperhatikan hak keadilannya. Jadi itu jelas ya, jelas. Jadi ini ada yang error ya, yang diterima oleh orang tua daripada almarhum Eki, yang namanya Rudiana dari unit narkoba saat itu, langsung main tangkap-tangkap, mengurangi rasa hormat kepada pimpinan Polri ya. Ada orang berstatement, masa katanya penjahat sekali ini aja bisa ketangkap, tanpa merasa hormat ya. Tetapi saya nggak tahu nih apakah nama ini kan hanya sebuah karangan halusi gitu kan ya, sehingga ini seolah mereka lagi yang jadi korban sekarang ini. Makanya inilah nilai perjuangan kami. Saya minta kepada Bapak Kapolri lewat beberapa kali statement saya, agar juga mengkaji kasus ini secara komprehensif. Kami tidak pernah mempengaruhi klien kami. Sekarang klien kami berada di LP Kosambi menjalani hukuman seumur hidup. Silakan datang ke sana. Tanya langsung ke sana. Jangan perlu dampingi kami supaya fair kan ya. Kalau kami dampingi seolah-olah kami sudah mempengaruhi. Tidak. Ya, tidak. Dan termasuk juga saudara Saka Tatal yang sekarang sudah keluar kan. Dan ada lawyernya. Tanya dari lubuk hati yang dalam. Benar nggak dia sebagai pelaku? Ya. Kan perlu pembuktian juga mungkin, Mbak. Hah? Iya, perlu buktian. Orang. Betul, tapi begini, kita kaitkan dengan hukum pembuktian. Tadi udah saya jelaskan. Samurai milik siapa? Ripaldi. Yang tidak ada kaitannya dengan nama orang. Karena nama orang itu tidak kenal dengan dia. Ya, yang Ripaldi juga tidak kenal sama dia. Oke. Bambu milik siapa? Ya? Enggak juga. Ya, bisa dibuktikan bambu itu milik siapa? Kalau bambu digunakan sebagai alat untuk memukul, kan? Bagian tubuh daripada kedua korban, tentu di situ ada bekas-bekas, bisa diperiksakan ke laboratorium. Toh juga sekarang kan udah canggih kan ya. Ada batu dipakai katanya mukulin, tentu di batu itu ada bekas-bekas kan, apakah darah dan sebagainya? Nggak ada sama sekali, ya. Nggak ada. Sekarang tidak ada. Tidak ada, semua bekas-bekas di situ kan ya. Dan inilah keheranan kami ya. Hanya kami di situ selama persidangan itu diintimidasi kan. Setiap kami sidang di demo sampai gedung pengadilan aja digedor-gedor. Oh ini mungkin kayaknya sih pengacara ya. Kayaknya pengacara dari 8 pelaku penangkapan ya. Dia mungkin mensekak gitu ya para saksi, terus penanganan kasus ini ya. Walaupun gue bingung sih, dia ini ngomong cepet banget ya. Ya inilah ya, gak apa-apa. Semua orang punya statement yang berbeda-beda. Semakin beda semakin asik ya. Oke, di sini gue bakal bacain komentar teratasnya ya. Oke, makasih dulu buat 2172 komentar yang masuk, yang sudah memberikan jejak komentarnya. Makasih banget nih yang udah absen-absen.
Oke, kita coba top komennya bakal kita bacain buat kalian. Di sini dari Ria Fadila 9008, jumlah like-nya 111. Setuju nggak kalau Aib beri kesaksian palsu, Aib dihukum seberat-beratnya? Yang setuju mana suaranya? Aduh, kalau Aib kesaksian palsu, ini 8 pelaku bebas semua nih ya. Harus dipertanyain nih. Dari penyidik, ini kembali lagi nih, flashback nih. Ini nambah pekerjaan polisi nih. Ya, oke. Next, dari Wakipolse 6512. Kalau si Aib memberikan kesaksian bohong, wajib dihukum seberat-beratnya. Fitnah ya benar-benar kejam. Memenjarakan, membunuh masa depan manusia. Oke. Next, dari If1072, semoga Mas Ferry bisa jadi saksi Peggy nanti dan membantah tuduhan yang dilontarkan si Aib. Semangat Mas Ferry untuk membela yang benar. Oke, kayaknya Mas Ferry siap ya. Kayaknya ada konten terbaru deh. Ya, itu aja sih teman-teman. Makasih banget buat teman-teman yang sudah berkomentar di sini, dan saya di sini Fadli mau undur diri juga. Thank you banget ya. Kalau misalnya salah kata mohon dimaafkan. Di sini saya bukan mencurigai ataupun memaksud bertuduh. Saya membuat konten ini, saya hanya menceritakan saja teman-teman apa yang terjadi di sosial media. Karena saya FKR, fokus kita sama rata, yaitu mencari kejanggalan-kejanggalan yang ada di setiap kasus atau mencari kebenaran ya. Dan mohon dimaafkan teman-teman kalau ada salah-salahan, ya silahkan dikoreksi dan komentarlah yang dengan baik-baik saja, bijak dalam menggunakan sosial media. Saya Fadli undur diri, see you, goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.